Halo semuanya, kita semua pernah merasakan momen di mana kita dianggap enteng oleh orang lain, suatu pengalaman yang seringkali mengundang gelombang emosi di dalam diri kita. Di kehidupan sehari-hari, tak jarang kita bertemu dengan individu yang, entah sadar atau tidak, memiliki kecenderungan menyakiti orang lain dengan sikap merendahkan. Meskipun kita tidak dapat mengubah tindakan orang lain, hal yang dapat kita kendalikan adalah sikap dan respons kita dalam menghadapi mereka yang meremehkan kita. Saat kita merasakan diri kita terpinggirkan atau dianggap sebelah mata, ada kekuatan besar dalam menjaga ketenangan dan memilih respons yang bijak. Dalam menjalani kehidupan, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap individu memiliki dinamika dan latar belakang yang berbeda, yang mungkin memengaruhi perilaku mereka. Menghadapi situasi ini, bukanlah tanda kelemahan bila kita memilih untuk tidak membalas dengan sikap yang sama. Sebaliknya, kita dapat memilih untuk menjaga integritas dan memproyeksikan kebijaksanaan. Mengatur sikap kita bukanlah tentang memberikan ruang bagi perilaku meremehkan, melainkan tentang mengambil kendali atas reaksi kita sendiri. Sejalan dengan filosofi bahwa kita tak dapat mengubah orang lain, namun kita dapat mengubah diri kita sendiri, kita dapat memilih untuk melihat kesempatan dalam setiap tantangan. Melalui refleksi dan pertumbuhan pribadi, kita dapat menjelma menjadi individu yang kuat, bijak, dan berkelas. Jadi, mari bersama-sama belajar untuk menghadapi orang yang meremehkan kita dengan sikap yang tidak hanya elegan tetapi juga memancarkan kekuatan dari dalam diri kita. 1. Menjaga jarak. Untuk menghadapi orang yang meremehkan kita memerlukan pendekatan yang cerdas. Mulailah dengan menjaga jarak. Banyak orang tidak menyadari dampak negatif dari komentar merendahkan yang mereka lemparkan, seringkali hanya mencerminkan ketakutan dan prasangka pribadi mereka. Dengan memberi diri kita ruang untuk bernapas, kita bisa melindungi diri dari emosi berlebihan dan membuka peluang untuk membangun empati terhadap orang lain. Menjaga jarak bukan berarti acuh tak acuh, melainkan strategi cerdas untuk melindungi diri. Dengan menciptakan batasan, kita tetap kuat dalam nilai-nilai dan integritas kita tanpa terjebak dalam dinamika negatif. Ini juga memberikan kesempatan untuk melihat situasi secara objektif, menyadari bahwa perilaku meremehkan bisa jadi cerminan dari pertarungan internal individu tersebut. Dengan menemukan keseimbangan antara emosi dan rasionalitas, kita bisa mempertahankan keberanian dan harga diri. Menjaga jarak memungkinkan kita merenung tanpa terjebak dalam siklus negatif. Jadi, saat kita harus menghadapi orang yang meremehkan, kita siap memberikan respons yang bijaksana dan terkontrol. 2. Luangkan waktu. Dalam menghadapi mereka yang meremehkan, langkah berikutnya adalah memberi diri kita waktu. Jika komentar atau tindakan orang lain telah menusuk perasaan kita, sangat penting untuk meluangkan waktu sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Tindakan ini bukan hanya sebagai upaya untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas terhadap situasi, tetapi juga sebagai cara untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana. Di tengah kesibukan hidup yang padat, memberikan diri kesempatan untuk merenung adalah langkah berharga bagi kesejahteraan mental. Dengan fokus pada latihan pernapasan, kita tidak hanya menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi, tetapi juga mengambil kendali atas cara kita merespons situasi meremehkan. Jadi, ketika dihadapkan pada situasi menantang, ambillah waktu untuk diri sendiri, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan ketenangan menyelimuti dirimu dalam pusaran kehidupan yang sibuk ini. 3. Respon secukupnya. Dalam menghadapi situasi di mana seseorang meremehkan kita, penting untuk memberikan respon yang seimbang. Rasionalitas yang dipadukan dengan kebijaksanaan menjadi kunci dalam menyikapi meremehkan. Namun, disarankan juga untuk menjaga jarak atau mengambil waktu sejenak. Ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi langkah bijak mengingat waktu dan energi kita yang sangat berharga untuk disia-siakan dalam merespon mereka yang hanya akan menguras energi positif kita. Dengan memberikan respons yang secukupnya, kita tidak hanya menjaga keutuhan diri, tetapi juga mencegah terjadinya konflik yang tidak perlu. Terkadang, memberi jeda sejenak adalah cara efektif untuk melindungi diri dan memberikan ruang bagi kedamaian batin. Penting untuk diingat, merespon dengan bijaksana adalah kunci agar kita tidak membiarkan orang yang meremehkan kita mengendalikan suasana hati dan merampas energi positif kita. 4. Berikan bukti yang mencolok. Dalam menghadapi mereka yang suka meremehkan, strategi selanjutnya adalah membuktikan melalui aksi nyata. Tidak perlu bertele-tele, cukup tunjukkan kemampuan kita dengan tindakan nyata yang konkret.
Memberikan bukti terkait kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik bisa menjadi kunci dalam merespons orang yang suka meremehkan. Orang yang suka meremehkan cenderung kehilangan kata-kata ketika dihadapkan pada bukti konkret. Oleh karena itu, dengan membuktikan kemampuan kita melalui aksi, kita tidak hanya mengatasi peremehan secara efektif, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan mengukuhkan posisi kita. Bukti-bukti nyata akan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan seringkali membuat orang yang meremehkan menjadi mati kutu karena tidak dapat membantah fakta yang ada. 5. Tampil bahagia selanjutnya, dalam menghadapi mereka yang meremehkan adalah dengan menampilkan diri yang bahagia. Langkah terbaik untuk membuat orang yang meremehkan merasa menderita adalah dengan menunjukkan kebahagiaanmu di depan mereka. Sebaiknya, lakukan beberapa hal yang dapat membuatmu tetap bahagia di hadapan orang yang meremehkan. Kebahagiaanmu akan menjadi semacam bukti hidup bahwa kata-kata atau tindakan meremehkan tidak dapat merusak semangatmu. Ketika kamu tetap bahagia dan memancarkan energi positif, itu tidak hanya membuatmu merasa lebih baik, tetapi juga dapat mengubah dinamika interaksi dengan orang yang meremehkan. Kadang-kadang, kebahagiaan adalah respons terbaik yang dapat kita tunjukkan, karena itu bisa menjadi cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh meremehkan mereka. 6. Abaikan saja. Sebagai strategi bijak dalam menghadapi orang yang meremehkan, langkah selanjutnya adalah dengan mengabaikannya. Dengan sederhana mengabaikan, kita memberi sinyal kepada orang lain bahwa kita tidak akan membuang waktu pada komentar yang menyinggung atau negatif. Tindakan ini tidak hanya efektif untuk menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh kata-kata meremehkan, tetapi juga sebagai cara tegas menyatakan bahwa kita tidak akan terlibat dalam dinamika negatif tersebut. Dengan tidak memberi perhatian kepada komentar meremehkan, kita mengirim pesan kuat bahwa omongan mereka tidak memiliki dampak pada keadaan emosional atau pandangan diri kita. Ini bukan tanda ketidakpedulian, tetapi merupakan upaya cerdas untuk menjaga keseimbangan dan ketenangan batin. Mengabaikan dapat menjadi perisai yang efektif untuk melindungi diri dari energi negatif dan memungkinkan kita fokus pada hal-hal yang lebih positif dan membangun. 7. Meminta penjelasan. Cara lain yang dapat diambil dalam menghadapi orang yang meremehkan adalah dengan meminta penjelasan secara langsung. Terkadang, penghinaan dapat disamarkan sebagai pujian atau bahkan tidak begitu jelas. Dengan meminta penjelasan, kita menciptakan kesempatan untuk memahami lebih lanjut maksud dari ucapan atau tindakan tersebut. Menyampaikan pertanyaan dengan keterbukaan tidak hanya menciptakan kesadaran, tetapi juga dapat memperjelas situasi. Dengan mendekati orang yang meremehkan kita dengan sikap penasaran, kita membuka pintu untuk berkomunikasi dan mungkin menyelesaikan permasalahan yang mungkin muncul. Langkah ini juga dapat membantu dalam menghadapi meremehkan dengan lebih efektif, sambil menjaga sikap yang terbuka dan membangun pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih telah menemani kita hari ini dalam membahas cara berkelas menghadapi orang yang meremehkan. Kita telah menjelajahi berbagai strategi, mulai dari menjaga jarak hingga meminta penjelasan dengan keterbukaan. Ingatlah, elegansi dalam menghadapi situasi sulit bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang memancarkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Saat kita menjaga integritas dan tetap tenang di hadapan orang yang meremehkan, kita memberikan diri kita kesempatan untuk tumbuh dan mengembangkan diri. Kita dapat memilih untuk merespon dengan bijak, menunjukkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin kita tidak tergoyahkan oleh kata-kata yang meremehkan. Semoga strategi yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi panduan yang berguna dalam perjalanan kita menuju sikap yang lebih berkelas dan membangun hubungan yang lebih positif dengan orang di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih saling mendukung dan penuh kebaikan. Sampai jumpa lagi.